pertama kali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Pertama sekali tentunya yang ingin Buya sampaikan kepada kita terkait dengan kawan-kawan kita yang tidak datang, yaitu ketua kelas. Siapa yang tidak datang pada hari ini? Ya, kemana ya? Oke. Kemudian untuk mengawali pembelajaran kita, tentunya kita membaca doa dulu. Ketua kelas juga tentunya coba kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Ilman nafi'a. Ilman nafi'a. Qalban khashi'a. Qalban khashi'a. Amalan shalihan. Wa amalan shalihan. Taqabbala. Taqabbala. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Warzuqna fahma. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah membacakan doa. Terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini, tentunya ada hal yang ingin kita sampaikan, yaitu untuk apa tujuannya kita mempelajari sejarah Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Banyak, ya. Salah satu di antaranya adalah supaya tahu kita bagaimana keadaan perkembangan Islam mulai dari zaman Rasulullah SAW sebelum Nabi kita lahir, setelah Nabi kita lahir, bahkan setelah Nabi kita diangkat menjadi Rasul, dan setelah Nabi kita sebelum berhijrah dari kota Mekah sampai ke kota Madinah setelah berhijrah. Itu harus kita pahami bersama. Jadi tentunya adalah belajar ini penting, ya. Apalagi sama-sama sudah kita ketahui di dalam pelajaran ini ataupun di dalam menuntut ilmu itu tentunya sama-sama sudah tahu kita hukumnya wajib. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi kepada kita, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, materi yang akan saya sampaikan kepada kita adalah sejarah Khulafaur Rasyidin, ya. Apa tadi judulnya? Sejarah Khulafaur Rasyidin. Sebelum Buya menyampaikan lebih lanjut lagi terkait dengan sejarah, ada yang ingin Buya tanyakan kepada kita bersama. Siapa di antara kita anak Buya yang sudah pernah membaca terkait dengan pengertian sejarah Khulafaur Rasyidin? Tekan. Ya, tekan. Ya, apa itu sejarah Khulafaur Rasyidin? Pengganti Nabi setelah Nabi kita wafat. Oke, bagus. Makanya arti sejarah Khulafaur Rasyidin adalah proses ataupun para pengganti Nabi kita setelah Rasulullah SAW wafat. Itulah yang terkait salah satu di antara pengertian Khulafaur Rasyidin seperti yang disampaikan oleh kawan kita. Oke, terima kasih ya telah menjawab tadi, yaitu terkait dengan materi kita pada hari yang berbahagia ini. Ya, terkait dengan sejarah Khulafaur Rasyidin, yaitu tadi adalah sejarah Khulafaur Rasyidin. Ya, yang pertama yang ingin kita bahas tentunya adalah pertama pengertian sejarah. Sejarah, ya. Yang kedua atau bagian B-nya, siapa saja itu Khulafaur Rasyidin? Ya, agak seperti itu tulisannya. Rasyidin. Oke. Kemudian siapa saja Khulafaur Rasyidin? C-nya, bagaimana pengangkatan Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin. Oke. Inilah yang akan kita pelajari anak-anak Buya sekalian pada hari yang berbahagia ini. Yang pertama adalah pengertian Khulafaur Rasyidin. Ya, tentunya kata-kata Khulafaur Rasyidin kalau kita perhatikan, kalau kita lihat dia dalam bahasa Arab, ini adalah khulafa, khalifah. Ini ar-rasyidin.
Ar-Rasyidin. Khalifah artinya adalah pengganti. Ya, pengganti setelah Nabi kita wafat, ada beberapa orang yang menggantikan Nabi sebagai pemimpin, bukan sebagai Nabi lagi ya, sebagai pemimpin. Yang pertama nanti namanya di sini pertama adalah Abu Bakar, kedua nanti Umar, yang ketiga Utsman, dan yang keempat Ali. Ya. Sedangkan kata-kata Ar-Rasyidin kalau kita perhatikan adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, itulah dia. Makanya pengertian kata-kata Khulafaur Rasyidin adalah beberapa orang yang menggantikan Nabi dan mereka itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, untuk lebih lanjut kita akan mengadakan diskusi kelompok ya. Di sini langsung dia bagi kelompoknya, ini kita buat namanya kelompok A. Oke, langsung Jackson. Bentuk kelompoknya, bentuk. Ini keluarkan dulu satu meja ini, pasti di apa namanya ini, dirapatkan itu kan. Keluarkan. Ini dapat dikeluar. Dapatkan. Setelah itu dulu seperti biasa. Oke. Ini kelompok B sama seperti kelompok A. Langsung Jackson. Kelompok B sama seperti kelompok A. Jackson. Langsung bentuk kelompoknya. Kelompok B, tengah. Oke ya, kelompok C juga sama. Betul? Oke, dan kelompok D. Betul? Oke. Ketika kita posisinya. Jadi, anak-anak punya sekalian, materinya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu materi kita adalah Khulafaur Rasyidin. Jadi untuk kelompok A ini di bukunya coba dibuka dan didiskusikan terkait dengan pengertian Khulafaur Rasyidin ya. Sedangkan kelompok B yaitu bagaimana sejarah Khulafaur Rasyidin. Sedangkan kelompok C siapa saja Khulafaur Rasyidin ya, siapa dia, itulah yang kalian diskusikan. Setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan. Dan kelompok A tadi adalah tentunya masa kepemimpinan mereka. Langsung dibuka, anak-anak sekalian tentunya coba dibuka dan dipelajari secara seksama. Mana yang tidak paham nanti coba dibuka. Semester 2 bab pertama yaitu terkait dengan pengertian Khulafaur Rasyidin. Setelah kita tadi Buya menunjuk kelompok masing-masing, kita tunjuk dulu ataupun kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok A. Oke, kepada kelompok A dipersilakan ke depan, Mak. Dipersilakan ke depan semua kelompok A, semua mempresentasikan baris dan didengarkan oleh kelompok B, C, dan D ya. Kita dengarkan hasil presentasi daripada kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan, Mak. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyid adalah jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka khulafaur rasyidin berarti para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah SAW. Istilah Khulafaur Rasyidin kepada para sahabat yang dipilih menjadi pengganti Rasulullah SAW setelah wafat, dan bukan sebagai nabi atau rasul. Masa Rasulullah termasuk generasi terbaik setelah zaman Rasulullah, seperti hadis Nabi Muhammad tentang sebaik-baik zaman itu. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, terima kasih ya. Oke, itulah hasil presentasi dari kelompok A. Oke, kepada kelompok
Bapak ada kira-kira komentar terkait dengan penelitian Khulafaur Rasyidin yang telah dipresentasikan oleh kelompok A. Oke, silakan. Oke, kelompok A, kelompok B ada kira-kira Mak yang belum paham? Oke, silakan. Angkat tangan dulu. Ya. Kami dari kelompok B. Iya. Kenapa dengan kelompok B? Bertanya? Bertanya kepada kelompok A. Iya. Apakah itu Khulafaur Rasyidin? Ya, istilahnya kelompok A pertegas kembali dulu ya apa itu yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Dengarkan semua kelompok A, B, C, D. Dengarkan dulu biar sama-sama paham apa itu yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Oke, silakan. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata yaitu khulafa dan rasyidin. Ya. Menurut bahasa khulafa adalah jamak dari kata khalifah artinya pengganti. Sedangkan rasyidin adalah jamak dari rasyid yang artinya orang yang membenarkan petunjuk. Oke, cukup. Ya, jelas kan? Oke. Nah, terima kasih ya kepada kelompok A. Kita lulus dulu. Oke, seterusnya anak-anakku sekalian, mulai dari kelompok A, B, C, D, kita dengarkan dulu ya. Ini kita persilakan kepada kelompok D untuk mempresentasikan hasil diskusi yang mereka buat. Oke, kepada kelompok D dipersilahkan. Kelompok A, B, C, D, harapanmu ya kita tenang dan mendengarkan dan supaya kita sama-sama paham apa yang akan dibacakan hasil daripada kelompok D tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hasil dari diskusi kelompok D yaitu tentang proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW belum pernah menitipkan pesan bahwa siapa kelak yang akan menjadi penggantinya sebagai pemimpin Islam. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, terjadi beberapa perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Kemudian Umar bin Khattab menolak usulan Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah melalui musyawarah, disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Adapun kesepakatan tersebut karena Abu Bakar adalah satu orang pertama yang mengakui peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, orang yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Dan yang keempat, imam salat sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW ketika sakit. Demikian dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lakukan dulu. Terima kasih kepada kelompok D yang telah memberikan dan membacakan hasil diskusi mereka di depan kita bersama. Oke, kepada kelompok C, ada kira-kira komentarnya kepada kelompok D? Persilakan. Ya. Tentang kenapa pantas Abu Bakar menjadi Khulafaur Rasyidin. Oke, bagus. Nah, itu pertanyaannya Bang ya. Itu terkait dengan kenapa pantas Abu Bakar menjadi Khulafaur Rasyidin. Coba diperjelas lagi. Kelayakan Abu Bakar. Ya. Karena Abu Bakar adalah orang yang pertama mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Iya, bagus. Yang kedua, orang yang menemani Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Iya. Yang ketiga, orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Iya. Dan yang keempat, imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW ketika sedang sakit. Oke, jelas ya. Jadi sudah sama-sama kita dengar bersama kenapa Abu Bakar lebih layak menjadi khalifah pertama. Kenapa bukan Umar? Kenapa bukan Utsman? Kenapa bukan Ali? Kalau kita lihat dari riwayat, Ali kan keturunan Nabi lagi malah dia kan anaknya paman Nabi Ali. Kenapa bukan Ali? Nah, ternyata jelas di situ alasannya tadi. Abu Bakar salah satu di antara penyebabnya supaya dia layak menjadi khalifah pertama karena dia adalah orang yang pertama sekali meyakini peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang paling utama ternyata adalah ketika Rasulullah masih hidup lagi dan kondisi Nabi sakit,
siapa yang menjadi imam para sahabat Nabi kita menjadi sholat, imam sholat? Ternyata Abu Bakar As-Siddiq. Inilah merupakan beberapa hal yang penting terkait dengan kelayakan khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq ya. Oke, anaknya sekalian kita simpulkan ya. Kita setelah kita tadi melakukan diskusi kelompok, setelah menjelaskan tadi secara umum terkait dengan materi kita pada hari ini, maka kita bisa menyimpulkan bersama-sama yaitu pertama pengertian Khulafaur Rasyidin ya. Jadi terjemahan Khulafaur Rasyidin itu adalah merupakan orang-orang yang mengganti Nabi sebagai pemimpin. Ingat itu ya, mengganti Nabi sebagai pemimpin, bukan sebagai Nabi tapi sebagai pemimpin. Itu yang pertama. Kemudian sejarah pengangkatannya sudah jelas tadi dijelaskan oleh kelompok D. Sejarah pengangkatan Abu Bakar ternyata diadakan musyawarah di satu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Akhirnya tertunjuklah Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian siapa saja yang berhak mendapat khalifah? Tentunya yang berhak menjadi khalifah atau Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang saja. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, dan yang terakhir adalah Ali radhiyallahu anhu. Jadi barangkali untuk hari yang berbahagia ini itu saja materi yang ingin Buya sampaikan sama kita. Terakhir Buya membuat tugas kepada kita bersama, yaitu membuat profil Abu Bakar, Umar yang akan kita kumpul pekan depan. Ya, jelas? Jelas tugas apa? Yaitu membuat profil Abu Bakar dan Umar. Buatlah profil seperti Bakar, seperti biodata. Buatlah di situ di dalam selembar kertas yang tentunya akan kita lihat dan kita akan mempelajari kembali pekan depan. Jadi itu saja barangkali yang ingin kita sampaikan yang diajarkan pada hari yang berbahagia ini. Terakhir sekali adalah kita tutup pelajaran kita ini dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma. Subhanallahumma. Bihamdika. Wa bihamdika. La ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Kita tutup pelajaran kita ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.